Banyak yang naik ke surga. Loh, sampai jasad-jasadnya? Iya, Elia. Iya. Mana ada, Bang? Ayo, waduh. Pernah Baca baca dua dia. raja-raja. Kenapa, Bang? Baca Dua kitab. raja-raja. Iya. Izin, selamat malam. Ini bisa ngomong kan ya, Bang? Semuanya. Iya. Boleh saya tangkap perkataan Bunda Bintang ya? Bunda Bintang ya namanya ya. Katanya kan kalau umat Kristen percaya Yesus telah menebus dosa umat manusia, itu gak ada neraka buat dia kan. Karena kan kita mengenal Yesus, itu kan masuk surga. Betul nggak? Terus kalau neraka itu tergantung individunya juga, Bunda. Kenapa tergantung individunya? Kalau dia berbuat kejahatan, berbuat segala yang hukum Kristus ajarkan kepada umat Kristiani, dilanggar, diperbuat gitu sama dia, ya tetap aja ada pencobaan bagi dia, kan gitu. Jadi kalau neraka surga itu bukan urusan Bang Zuma atau siapapun, itu bukan urusan Anda. Anda manusia biasa. Tapi Yesus mengatakan Kristen itu tempatnya di neraka, Bos. Di ayat mana, Bang? Matius 7:15 sampai nomor 23. Tadi itu yang Saya bahas. baca ya. Iya. Saya lihat dulu. Ronaldo, jelaskan. Saya standby aja, saya nyimak dulu. Santai. Matius 7 ayat berapa, Bang? 15 sampai nomor 23. Firman Tuhan mengatakan, sebentar saya baca dulu ya, saya pahami. Aduh, ayat itu dikhususkan untuk siapa gitu loh. Kamu kan bisa mengerti. Mungkin kalau logika saya berpikir, kalau dari Jangan mungkin, harus pasti. Kamu harus tahu, mengerti pasti dulu baru menjelaskan. Harus pasti ya ya. emang, kalau saya pastikan, saya kan tidak belajar teologi ya, saya hanya orang Kristen. Kan di tadi di keterangannya orang Kristen boleh naik, ya kan? Ya nggak sih? Kalau Bacakan pasti aja kan dulu. saya tidak belajar teologi Bacakan, ya, Pak. Iya. bacakan dulu, bacakan dulu Iya. ayatnya. Ya, seperti ini firman Tuhan mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Demikian. Teruskan, Bang. Teruskan bacanya. Tadi sampai ayat 18. Teruskan Dan sampai data 23. Oh, 23. Dan Iya, setiap supaya pohon poinnya yang, dapat. ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inilah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Buah dari nabi palsu itu apa aja setelah Anda baca?
Satu, mengusir setan pakai nama Yesus. Ya. Dua, Setan. bermujizat pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Empat, memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Itu buah-buah Tidak ada Nabi Enggak, di sini tidak ada mengatakan Yesus. Ya, Nabi-nabi palsu doang. Jadi jangan mengutip atau menggiring opini ke Yesus. Di sini Bukan. nabi-nabi palsu. Bukan Nabi-nabi- mengatakan Yesus. Tidak. Buah daripada nabi palsu ini memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Bermukjizat menggunakan nama Yesus. Itu abang menggiring. Kan di sini nggak ada. Nggak ada Yesus. Kan gitu, nabi-nabi palsu doang. Iya, nabi-nabi palsu ini akan datang ke murid Yesus. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, Ini bang, yang saya pelajari, yang saya imani tentang semua Alkitab isi Alkitab ini kan mengajarkan tentang kebaikan, betul nggak? Dan dari sini kita kalau nyembah manusia itu bukan kebaikan. Nggak semua Bible Anda itu mengajarkan kebaikan. Nyembah manusia itu bukan kebaikan itu. Ini yang dulu, nyembah manusia siapa? Yesus apa bro? Yesus itu bukan manusia. Loh, Anda bilang manusia. Loh, Ada iya. jasadnya dikuburkan. Ya, enggak, kan saya naik ke tanya surga. dulu. Yang keluar dari Manusia rahim mana Maria itu. jasadnya naik ke surga? Yang keluar dari rahim Maria itu apa? Ayam. Iya manusia. Ketika dia manusia. naik ke surga, Naik ke jasadnya surga. ikut nggak? Jasadnya ikut nggak? Apa hubungannya setelah naik ke surga berubah dia jadi apa? Jadi satria Enggak baja hitam. manusia, enggak manusia mana sampai jasadnya itu naik. Iya Elia, nggak sih? Henok, Logikanya aja bermain. banyak yang naik ke surga. Loh, sampai jasad-jasadnya? Iya, Elia. Iya. Mana ada bang? Ayo, waduh. Baca dua raja-raja. Kenapa bang? Baca Dua kitab. raja-raja. Iya. Dua raja-raja 2 nomor 11. Coba Anda baca. 2 Raja-Raja 2:11. Oke, sebentar ya bang ya. Iya. Jadi data Matius 7, kata Yesus kepada muridnya, tanda-tanda daripada nabi palsu itu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, lalu agama mana yang menghasilkan buah itu? Hindu atau Kristen? Atau Yahudi? Kristen. Ya Kristen. Maka buahnya salah, pohonnya pasti salah. Kata Yesus, pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Nah sekarang yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Pak Denny. Aku sudah pastilah. Mana tadi teman kita? Lagi ke perpustakaan bang. Lagi nyari Elia dia. Dia lagi baca-baca Kopi, Bang. raja-raja itu. Dia lagi baca raja. Atau mungkin sambil lagi membaca nih. Dia nggak sadar kalau Susah karena dia baru belajar tapi ngeyel gitu loh. Kalian nyari Baru kapan? belajar, berani naik komal. Gak apa-apa sih naik nanya, tapi jangan menyanggah karena anda belum tahu. Gitu loh. Maksudnya kalau diunjukin, oh ada ya Elia ya, naik ke surga sama badan-badannya ya. Itu. Jangan bilang nggak ada kecuali Yesus. Nah dikasih data kan nggak enak badan. Elia sama Enoch. Ya itu. Jadi bukan hanya Yesus saja ya naik ke surga sama badannya ya. Apakah Bang Juma setelah Yesus naik ke surga dia udah berubah menjadi Tuhan gitu? Ya enggak lah. Jadi Power Ranger Bang Andi. Inilah ajaran Nabi palsu nih ya kayak gini-ginian. Tadi dua raja-raja berapa bang? Sorry bang.
Dua Raja 2 nomor 11. Makanya kalau diajari jangan ngeyel, denger. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik dia ke surga. Elia nggak ada kuburannya di bumi. Malah Elia tidak pakai proses mati lagi. Nggak pernah diterkutuk, disalib lagi. Makasih Bu Dokter. Nggak pernah disalib lagi. Nggak dikubur-kubur. Ada Pak Denny mau disuntik, giginya kena bisul Bu Dokter. Pasien, daftar pasien. Pak Dedinya giginya kena bisul. Iya Bang Den, sehat Bang Denny? Selalu terima kasih, sama-sama ya. Iya. Pulanglah ke Indonesia. Iya, tunggu dulu, aku mau ke Israel dulu rencananya. Kapan? Ya setelah perang berakhir lah. Ngapain aku nggak mau ikut perang, aku ke sana. Kalau ke sono jangan pakai salib Pak, jangan pakai salib gede-gede, Pakai sarung. pakai sarung aja. Pakai sarung Pak, sama kopiah ya. Iya. Aman. Gimana silaban? Gimana Rinaldo, sudah belajar? Benar, Eli naik ke surga. Nah, Ayo Bang Hadi, gantian Bang Hadi bikin kopi dulu. nah bro, kalau Yesus itu naik ke surga, dia berubah jadi Tuhan gitu. Ya, menurut saya itu bukan suatu perdebatan lagi dia manusia, karena manusia biasa tidak ada jasanya seperti itu kan. Nah, Elia Biasanya- itu, Iya, Elia pun seperti itu karena dia nabi. Di kami pun dia nabi. jadi Elia juga naik ke surga jadi Tuhan. Dia nabi. Yesus nabi nggak? Tidak, kalau Yesus tidak. Yesus Karena nabi. kan gini bang. Saya kasih data lagi nih ya. Yesus nabi juga bro. Kamu buka di Matius 21 nomor 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Matius 21 nomor 11, buka lagi. Gak apa-apa lu belajar Gi. Yesus nabi bro. Masa orang banyak itu bohong? Orang Bukan. banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang banyak loh. Masa orang banyak lebih pintar dari kau gitu kan? Atau orang banyak ini salah, kau yang benar Sejaman. gitu. Sejaman dengan Yesus. Sejaman dengan Yesus. Udah buka Matius 21 nomor 11. Jadi dia belajar lah nggak apa-apa. Jangan dikencanginnya baru belajar dia. Kita harus juga bijak. Susah sih kenapa ya teman-teman kita Kristen Pak Denny jarang punya Bible di dekat dia kalau mau bicara gitu loh. Mestinya tuh Bible di samping dia gitu loh. Kemana-mana bawa Bible lah. Jadiin bantal. Kenapa? Memang harganya mahal apa ya? Kita aja beli loh. Tujuan kita beli itu bukan untuk diimani, tapi sebagai bahan supaya kalau kita bicara itu nggak ngawur, nggak menista, datanya ada. Beda sama teman-teman Kristen, data nggak ada, dapatnya Iya, di kan? Google. Benar. Dapat. Yesus Benar kan? Nabi dari Nazaret. Cuman itu kan perikopnya mengatakan Yesus dilulukan di Yerusalem. Lu percaya nggak tuh lulukan orang? Lu percaya nggak? Lu percaya nggak tuh orang mengatakan Yesus Nabi? Iya percaya nggak percaya sih. Lo kok sebenarnya. bisa sih? Kok Enggak, gimana sih? Kalau di Alkitab kan mengatakan nabi. Kalau saya mengatakan dia Tuhan.
Berarti Alkitab salah. No, makanya itu percaya nggak percaya saya bilang. Ronaldo, aku bantu kamu. Karena- Kamu harusnya jawab. Ronaldo, dengarkan, Enggak apa, dengarkan aku. diam dulu. Bapak ngomong terbata-bata Ya, malah diem dulu. Ya udah, nanti dulu Aku satu-satu. disuruh diem. Pak, sabar. Denny itu Mau aku Kristen. ajarin kok, nggak mau. Ronaldo, Denny ini Kristen. Oh, ya kenapa? Mau tak aku ajarin kok. Kamu harusnya jawabnya gini, Ronaldo. Benar, Yesus itu nabi. Tapi ingat, dia adalah Tuhan yang menjadi nabi gitu. Tuhan yang menjadi nabi gimana sih? Ya. Makin ngawur. Lebih parah lagi di Ronaldo ya. Makin ngawur, Pak. Ya udah diam aja mute. Saya percayanya dia Tuhan. Dan di Alkitab mengatakan dia nabi. Karena kan di sini di perikop ini mengatakan Yesus dilulukan di Yerusalem pada Ya waktu udah. itu kan Oke. enggak. Gak apa-apa. Ronaldo, kamu di umur berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? Di umur berapa? Iya. Dia kan pernah jadi bayi tuh. Kira-kira di usia berapa? Kalau ini bahas sejarah ya. Hmm. Ah, kalau dia dari Tuhan itu kan udah dari lahir dia. Jadi sejak bayi dia udah Tuhan. Sebelum dilahirkan sudah tertera di kejadian lama itu, Pak. Jadi Bunda Maria Lahir mengandung dari Tuhan. apa? Jadi menurut kamu Bunda Maria mengandung Tuhan? Ya enggak lah. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana sih kamu, Bro? Kalau Yesus itu Tuhan, artinya Bunda Maria mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan, menyusui Tuhan, merawat Tuhan. Kalau Tuhan di Kristen itu kan Tritunggal, Pak. Betul? Oh, nggak? 3. Allah. Iya, Tuhannya 3. betul. Oh, Tuhan 3. Bukan Tuhannya 3. Tritunggal itu artinya satu ketuhanan, cuman berupa 3. Gimana ya ngejelasinnya ya kalau pakai logika ya? Itu apa Karena sih? Kan ada kata 3. Ya itu kan kalau Coba, pakai coba. iman, Pak. Kalau pakai logik gini. Manusia pun diciptakan 3 ya kan? Dengar dulu. Roh, jiwa dan raga. Ngerti nggak sih? Jadi kita ini Tuhan. Bukan gitulah. Jangan terus? digiring ke sana. Ya, lagian lu bawa ke Ya, kenapa? manusia. Lagian kalau lu bawa ke manusia. Enggak, kalau bermain dengan logika, analoginya kan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan, kalau analogi ke manusia berarti Tuhan punya fisik seperti Yesus. Laki-laki gitu. Gitu ya? Benar nggak? Benar. Jadi Yesus Tuhan, laki-laki. jadi fisiknya Yesus itu Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan itu mulai dari bayi sampai dewasa gitu ya, Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Kalau itu iyalah. Ya iyalah, orang lewat situ dia ke bumi. Masa lewat mana sih? Emang Yesus lewat mana turun ke bumi? Ya tapi kan dia atas utusan bapaknya. Oh, berarti dia utusan. Berarti dia utusan, bukan Tuhan. Iya, dia datang ke dunia juga. Dia bilang utusan Bapa. Oh, berarti Yesus utusan, Tapi bukan Tuhan. ini iya benar utusan karena dia bilang sendiri. Di ayat Alkitab pun dia mengatakan dia utusan Tuhan. Oh, berarti utusan Tuhan, bukan Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesus Ini utusan. Yesus ini dengerin dulu. Yesus ini utusan Tuhan apa Tuhan sih? Utusan. Utusan. Jadi bukan Tuhan ya. Halo Bang Andi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui Dia. Itu tertulis di mana? Hah? Yohanes 14, Yohanes 14:6 ya. Yohanes 14:6 nggak usah lu buka. Yohanes 14:6. Iya, Kita ini Bible berjalan di sini, Bible siaga gitu ya. Oke. Siap. Jadi Yesus itu hanya jalan, bukan tujuan. Iya.
Nah, bagaimana caramu supaya selamat sampai surga? Ya mengikuti ajaran dia Oke, dan menjauhi baik. larangannya, itu aja, simpel. Oke, ya, ajarannya Yesus itu ada nggak ajaran Yesus menuhankan dirinya? Ada. Nggak ada ajaran Yesus menuhankan dirinya. Aku adalah aku. Kan itu. Bukan Ketika ia ditanya ah, sama orang Yahudi kan seperti itu. bukannya Jawabannya. bukannya Yesus berkata sembahlah Tuhanmu yang satu itu. Gimana Kan sih? Yesus. Contoh nih ya, waktu Yesus itu berdoa kepada siapa coba? Yesus waktu dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Yang mana, yang Tuhan Yesus atau Bapa? Bapa itu Allah. Kan Nah. kita tidak mengenal Allah. Omong kamu- kosong kita mengenal Allah. Oh, jadi kamu tidak mengenal Bapa? Iya, tidak. Oh, Saya mengenal Yesus. Karena dia adalah jalan buat saya. Kan itu, Pak. jalan Menuju Bapa. tapi kamu nggak kenal Bapa, ngapain kau tuju dia? Loh, Nah, gimana? enggak gitu loh. Tadi kamu Gimana saya bilang. mau mengenal Bapa Ah, ah. ketika dia tidak datang ke dunia? Kan yang datang ke dunia adalah Yesus. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Bapa adalah roh. Baca Yohanes 17:3 coba. Baru belajar dia, Bunda. Biarin aja dia belajar. Halo,